Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah At-Talaq ayat 1. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Ya ayyuha, ini adalah mad wajib muttasil, di mana di sini ada ya yang merupakan mad tabi'i bertemu dengan ayyuha. Ayyuha ini diawali dengan hamzah. Ya dan ayyuha ini lain kata. Apabila lain kata atau lain kalimat, maka disebut mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, cara membacanya boleh satu, boleh dua alif. Munfasil artinya terpisah. Maksudnya terpisah itu adalah ada dua huruf. Terpisah bukan satu kalimat. Jadi membacanya boleh ya ayyuhan nabi, atau agak panjang ya ayyuhan nabi, seperti itu. Nah, kemudian tasydid ya itu harus kita tekan ke ya-nya ya. Ya ay. Jadi ada penekanan ke ya supaya tidak hilang bunyi tasydidnya tersebut. Kemudian kalau tasydid nun ini kita dengungkan, artinya ini disebut gunnah. Kita dengungkan disebabkan gunnahnya itu karena ada al bertemu dengan nun. Al yang bertemu dengan nun ini disebut idgham syamsiyah. Idgham artinya masuk ke huruf nun. Syamsiyah artinya matahari. Maksudnya adalah huruf nun ini termasuk huruf-huruf matahari. Hurufnya itu ada 14. Nah, karena dia itu bertasydid, maka dibacalah ini gunnah. Jadi tasydidnya ini adalah bukan tasydid yang asli, tapi dia bentukan dari al bertemu dengan nun yang harus diidghamkan. Idgham artinya harus dimasukkan ke nun tersebut, sehingga gunnah itu harus kita tahan. Ya ayyuhan, ditahan membacanya. Ya ayyuhan nabiyyu idza. Nabiyyu idza ini ada tasydid ya yang harus kita tekan juga. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Idza ini satu alif, ini adalah mad tabi'i. Alif sebelumnya ada fathah atau fathah diikuti dengan alif.
maka disebut mat tabi'i atau mat asli. Mat asli itu merupakan mat yang merupakan asal dari mat-mat yang lain. Satu alif membacanya disebut juga dua harokat. Dua harokat disebut juga dua ketukan. Talaqtumun nisa, ada tasydid lam yang kita tekan juga. Talaq, sukun qaf ini kita qalqalahkan karena qaf itu berada di tengah ayat atau di tengah kalimat, maka dia disebut qalqalah sughra. Sughra artinya kecil. Kalau yang satunya itu qalqalah kubra. Kubra artinya besar. Penjelasannya, kalau yang besar itu berada di akhir-akhir waqaf atau akhir ayat ketika diwaqafkan. Idza talaqtumun nisa, kita pantulkan qafnya. Kemudian ini juga sama, tasydid nun yang terbentuk dari al bertemu dengan nun, dia ini digunakan. Kemudian kita baca nisa ini sebagai mat wajib muttasil. Jadi pertemuan antara mat tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata ini disebut mat wajib muttasil. Kalau yang dua kata seperti ya ayyuha, mad jaiz munfasil. Kalau ini muttasil, mat wajib muttasil. Membacanya dua setengah alif atau 5 harokat. Kalau kita berhenti di sini bisa sampai 6 harokat atau 3 alif. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Nah, kalau yang ini perbedaan dengan nun yang tadi. Kalau ini bentukan dari al bertemu dengan nun, kalau yang ini nunnya ini asli, dia itu memang asli bertasydid. Oleh karena itu kalau yang tadi ini hukumnya itu adalah idgham syamsiyah, kalau yang ini hukumnya itu adalah gunnah musyaddadah. Jadi gunnah disebabkan karena dia itu bertasydid. Fatalliquhun, kita tahan di sini. Li'iddatihinna wa ahsul iddah. Al-iddah ini adalah al bertemu dengan ain yang kita sebut dengan idhar qamariyah. Idhar artinya jelas. Yang diperjelas itu adalah alnya. Qamariyah artinya bulan. Jadi huruf-huruf qamariyah itu ada 14 juga, sama dengan huruf-huruf syamsiyah. Kita berhenti di sini karena ada tanda waqaf jim. Tanda waqaf jim ini kita sebut dengan waqaf jaiz. Jaiz artinya boleh. Boleh berhenti, boleh terus. Bisa berhenti, bisa terus. Sukun ta yang kita namakan ini adalah ta marbutoh. Marbutoh artinya terikat. Ta yang terikat sehingga membentuk huruf ha. Kalau kita sukun dia itu menggunakan ha. Kalau terus menggunakan ta, itu namanya ta marbutoh. Marbutoh itu adalah untuk menundukkan suatu kata atau isim. Itu merupakan isim yang mu'annas. Mu'annas itu adalah tandanya itu ada tak marbutoh salah satunya ya. Wattaqullaha rabbakum. Wattaqullah adalah lafaz Allah yang kita sebut dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah kita sebut atau artinya itu lafaz kemuliaan. Lafaz Allah yang sebelumnya ada dhammah, maka dibacalah dia itu menjadi tafkhim atau tebal. Wattaqullah, jadi bukan wattaqullah tapi wattaqullaha rabbakum. Rabbakum roknya ini juga tebal disebabkan dia itu berfathah. Namanya ra tafkhim. Kalau ini lamnya lam tafkhim. Lam pada lafdzul jalalah yang dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian kita berhenti lagi di sini yang seperti yang tadi kita bahas. Jim ini merupakan
jais atau boleh atau mubah, berhenti atau terus tidak mengapa. La tukhrijuhunna, tukhriju, hati-hati di huruf kha. Huruf kha ini makhrajnya atau tempat keluarnya itu ada di tenggorokan yang sebelah atas. Usahakan dibunyikan ciri khas dari suara kha. La tukhrijuhun, la tukhrijuhunna min buyutihim. Min buyutihinna ada nun bertemu dengan ba. Kita sebut dia itu dengan iklab. Iklab artinya membalik. Artinya nun ini melebur kepada ba, sehingga nun ini tidak dibaca lagi, melainkan membacanya itu dengan huruf mim. Jadi di sini ada mim yang kecil sebagai tanda bahwa dia itu adalah iklab, bahwa dia itu membacanya menjadi mim. Jadi membacanya dipanjangkan sedikit dan dirubah menjadi mim. Mim mim buyutihinna. Nah, itulah iklabnya, yang hurufnya itu cuma satu, nun bertemu dengan ba. Buyutihinna ini kita sebut gunnah musyaddadah. Wala yakhrujna, yakhrujna ada jim di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah ayat yang kita sebut dengan qalqalah sughra, dipantulkan. Illaan, illaan ini sama dengan yang tadi ya ayyuha ya. Ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah. Di lain kata ada illa, ada an. Ini kan lain kata. Maksudnya lain kata itu illa artinya tersendiri, an itu artinya tersendiri. Maka ini dibaca mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, kita boleh membaca 1, 2 atau 3 alif. Illa kita panjangkan tidak masalah. Ayyatina bifahishatin mubayyinah. Ayyatina ini kita panjangkan karena dia itu nun bertemu dengan ya yang kita sebut dengan huruf idgham bi gunnah. Hurufnya itu ada ya, nun, mim, waw. Huruf ya ini apabila sebelumnya ada nun, maka suara nun ini sudah melebur kepada ya. Masuk, idgham artinya masuk, masuk ke huruf ya. Bi gunnah dengan dengung, kita dengungkan. Kita panjangkan ketika membaca tasydid ya tersebut, tidak hanya biasa. Ayyatina itu kurang, yang betul kita panjangkan. Ayyatina bifahishatin mubayyinah. Sama dengan ini juga adalah idgham bi gunnah. Bifahishatin mubayyinah. Ada tanwin, tanwin kasrah kalau yang ini ya, atau kita sebut kasrotain. Tanwin bertemu dengan mim, maka tanwin ini membacanya harus masuk ke mim dan kita panjangkan. Hati-hati di tasydid ya ini juga kita tekan. Mubayyinah belakangnya itu pendek saja dan disukun ha, karena dia merupakan ta marbutah, dan ta marbutah ini untuk menunjukkan dia itu isim yang muannas. Dan kita berhenti di sini dengan tanda waqaf qaf lam atau al-waqfu aula. Waqaf itu lebih utama. Jadi kita itu lebih baik berhenti kalau ada tanda waqaf seperti ini. Wa tilka hududullah. Kita panjangkan hududullah ini karena dia itu mad arid lisukun. Kenapa mad arid disukun? Dia menghadapi huruf yang disukun yaitu ha ketika dia itu waqaf. Maka kita bisa baca panjang 1, 2 atau 3 alif. Tilka hududullah. Panjangkan sekali sampai 3 alif tidak masalah. Hududullah ini adalah lafzul jalalah yang dibaca tebal karena sebelumnya ada dhammah. Tebal itu disebut tafkhim atau mufakhomah. Wa man yata'adda,
wa may. Nah, ini ketemu lagi dengan idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, bi gunnah dengan dengung. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Jadi faqad ini kita pantulkan juga ya. Jadi meskipun ini akhir kata, tapi dia di tengah-tengah ayat ini tetap disebut qalqalah sughra. Jadi ini tidak diidghamkan ya. Bukan faqad dzalama itu salah, yang betul dipantulkan. Faqad dzalama nafsah. Kita sukun haknya. Jadi meskipun ini adalah ada tanda dhammah yang terbalik, ini tetap dibaca pendek. Nafsah. Dhammah yang terbalik ini digunakan kalau terus saja. Jadi kalau kita meneruskan ayat ini, nafsahu la tadri, itu hunya ini menjadi panjang. Tapi kalau dia itu berhenti kita wakafkan, maka dia tidak panjang, kita langsung sukun hak itu. Dan ini lebih baik kita beri sukun karena ada tanda wakaf qaf lam ini ya. La tadri, kita pantulkan lagi qalqalah sughra. La'allallah, ada lafzul jalalah, lafaz Allah yang dibaca tafkhim atau tebal. Yuhditsu ba'da dzalika amra. Yuhditsu, ada sa yang tipis, ha yang harus bersih. Yuhditsu ba'da dzalika amra. Amra mim mati bertemu dengan ra, kita sebut dengan izhar syafawi yang kita baca pendek ya, atau tidak berdengung, jelas terang gitu ya. Amra, ronya kita baca panjang, cuma satu alif saja. Ra amra, ronya ini adalah merupakan mad iwad. Iwad artinya ganti. Apanya yang diganti? Yaitu tanwin diganti menjadi mad. Amra, ini bacanya satu alif saja. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian penjelasan kita dan belajar kita hari ini tentang Surah At-Talaq ayat 1 disertai dengan pembahasan tajwidnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.